dan budaya dasar. Di mata kuliah lain kita sudah pernah ketemu ya, di mata kuliah ekologi manusia. Jadi mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar ini adalah mata kuliah wajib universitas, di mana semua mahasiswa di Universitas Mula Warman wajib untuk mengambil mata kuliah ISBD ini, gitu ya. Karena ini pertemuan pertama, ya siapa tahu mahasiswanya nggak sama dengan mata kuliah ekologi manusia ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Etik Sulistiawati Ningsih, dosen dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, untuk itu perkenalan dari saya. Kemudian jadi CPL dari mata kuliah ISBD ini ada beberapa ya. CPL yang pertama atau capaian pembelajaran yang pertama adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan pertama mampu menguasai, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keahlian yang relevan dan dengan bidang studi masing-masing serta PIP hutan tropika basah dan lingkungannya, gitu ya. Jadi dalam satu semester ini semua materi yang saya sampaikan nanti itu harus dikaitkan dengan PIP Unmul. PIP Unmul sudah pada tahu kan ya? Apa tuh? PIP Unmul, Pola Ilmiah Pokok Universitas Mula Warman. Jadi semua kegiatan yang ada di Unmul itu harus berlandaskan pada tema-tema yang berkaitan dengan hutan tropika basah dan lingkungan ya. Mau kita CPL yang kedua adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nantinya memiliki keterampilan sosial dan kewirausahaan yang mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi dinamika global dan lokal serta mampu berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Itu CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ya. Kemudian CPMK-nya yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial budaya dasar. Jadi itu harapannya nanti kalian bisa di akhir kuliah nanti bisa mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam ISBD. Kemudian yang kedua adalah mengkaji peran kebudayaan dalam membentuk dinamika sosial dalam masyarakat, terutama dalam konteks hutan tropika basah. Karena kita memang hidup di lingkungan hutan tropika basah, gitu ya. Nah, kemudian CPMK yang ketiga, menerapkan pengetahuan tentang isu-isu sosial budaya untuk memecahkan masalah dalam konteks global dan lokal, termasuk tantangan di hutan tropika basah. Ya, ini RPS-nya ya. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester yang berisi rencana pertemuan. Setiap pertemuan itu CPMK-nya apa, sub CPMK-nya apa, indikatornya apa, kemudian bentuk pembelajarannya apa, dan referensinya apa. Jadi juga termasuk setiap pertemuan itu ada bobot nilainya. Bobot nilainya itu nanti dinilai dari tugas misalnya, penilaiannya dari kehadiran, gitu ya. Jadi makanya jangan lupa ya absen lewat STAR. Sudah saya bukakan STAR-nya, jangan lupa, gitu ya. Oke, ini RPS-nya. Oke, untuk pengenalan RPS seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pertemuan yang kedua, yang ketiga ya. Nanti kita cek di RPS-nya. Alhamdulillah ya, ketemu lagi. Masih semangat ikut mata kuliah ISBD? Masih. Jangan lupa absen di STAR. Oke. Buka STAR-nya. Ya Bu. Ya, silakan buka STAR-nya. Saya kasih waktu 1 menit untuk absen. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
3 ini. Nah, kita masuk ya ke materi. Ya, materi kita hari ini adalah peran kebudayaan dalam perubahan sosial. Saya ulangi lagi capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis peran kebudayaan dalam perubahan sosial dan indikatornya adalah mahasiswa mampu menganalisis teori perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, apa sih perubahan sosial itu, gitu ya? Perubahan sosial itu adalah the alteration of social interaction in institution, stratification system, and element of culture over time, gitu ya. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan pada semua aspek yang terkait dengan interaksi sosial. Kalau ada perubahan dalam interaksi sosial kita, berarti terjadi perubahan sosial. Kemudian kalau ada perubahan institusi, gitu ya, sudah mengambil mata kuliah kelembagaan perikanan. Kelembagaan itu adalah institusi sosial, itu kan luas banget ya, termasuk misalnya institusi keluarga, gitu ya. Apakah nilai dari institusi keluarga, apakah nilai dari keluarga itu terjadi perubahan dalam sepanjang sejarah ini, gitu ya. Nah, itu juga termasuk nanti yang akan kita identifikasi ya, akan kita kenali. Misalnya sekarang kan ada yang baru nikah, anak artis yang baru nikah akhir-akhir ini siapa? Ada Zari, selain itu anaknya siapa? Diva itu nah. Titi DJ, anaknya Titi DJ kan habis menikah juga, dan dia mengikuti child free. Apa sih child free itu? Apa? Idealis, keluarga yang ideal itu akan berubah atau tidak, gitu ya. Jadi dalam bayangan kita suatu keluarga yang ideal itu kan terdiri dari keluarga besar, kemudian ada keluarga inti. Keluarga intinya ada ayah, ibu, anak, yang anaknya terdiri dari adik kakak. Nah, kalau sebuah keluarga tidak ada anak, kira-kira nanti akan seperti apa keluarga itu? Nah, menurut kalian itu bagian dari perubahan sosial atau tidak? Perubahan sosial ya, perubahan sosial. Nah, itu contoh dari perubahan sosial. Jadi memang dinamika sosial itu atau perubahan sosial itu kalau tidak kita menggunakan pisau analisis sosial yang tepat, kita tidak akan bisa melihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Karena menurut kita itu suatu ya kehidupan sosial itu ya kehidupan yang biasa-biasa aja ya nampaknya tidak ada perubahan sosial. Tapi kalau kita punya pisau analisis yang tepat, kita akan bisa melihat ternyata terjadi perubahan sosial. Gitu. Pada aspek mana yang terjadi perubahan, gitu ya. Nah, kemudian diantaranya lagi adalah sistem stratifikasi. Kalau kita lihat dari ide child free tadi, stratifikasi sosial dalam keluarga, dalam kelembagaan keluarga, apakah akan terjadi perubahan juga, gitu ya. Ya itu sih. Kemudian ada elemen of culture over time, gitu ya, itu sosial change. Kemudian perubahan sosial itu ada yang terjadi secara cepat, misalnya penemuan desktop, gitu ya. Penemuan desktop ini terjadi sekitar tahun 1960-an ya. Tetapi setelah ditemukannya komputer, kehidupan kita kan berubah secara cepat ya. Apalagi setelah ditemukannya AI ini nanti ya, gitu deh. Kemudian ada juga perubahan yang terjadi secara lambat ya, misalnya urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Perpindahan penduduk dari mana ke mana? Dari desa ke kota. Terjadinya urbanisasi itu terjadi dengan sangat
lambat, berbeda dengan perubahan sosial yang terjadi akibat penemuan teknologi sama jadi urbanisasi itu ada faktor pendorong, ada faktor penariknya gitu ya. Tentu Samarinda punya daya tarik yang tersendiri gitu ya. Kemudian daya tarik tersendiri yang menyebabkan orang pindah dari desa ke kota. Kemudian kecepatan perubahan sosial itu bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah itu ya secara umumnya. Kemudian mari kita lihat teori perubahan sosial menurut Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah filosof dari Prancis yang hidup di abad pertengahan. Ya, menurut Comte perubahan sosial merupakan bagian dari gejala yang dapat melekat di setiap masyarakat yang dinamis. Menurutnya perubahan sosial ini dapat terjadi karena latar belakang material maupun non material. Jadi misalnya orang pindah ke Samarinda tadi tidak hanya karena misalnya Samarinda adalah pusat perdagangan atau pusat jasa, tetapi mungkin ada nilai-nilai non material lainnya gitu ya. Tidak hanya didorong oleh motif ekonomi, tetapi bisa juga karena misalnya ada pajaknya di Samarinda gitu ya. Gitu. Kemudian Auguste Comte menekankan bahwa perubahan masyarakat ini paling besar dipengaruhi oleh industrialisasi. Dan jadi dalam sejarah perkembangan kehidupan umat manusia, perubahan sosial yang paling besar itu adalah setelah terjadinya urbanisasi. Kapan sih urbanisasi? Urbanisasi, industrialisasi. Setelah terjadi industrialisasi, perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Kapan industrialisasi terjadi? Industrialisasi terjadi pada 18 mulai dari 1760. Ya, tepat sekali. Industrialisasi itu terjadi pada abad pertengahan ya. Pada tahun 1800-an itu sudah awal mula industrialisasi ya. Tapi industrialisasi itu tidak serta-merta terjadi industrialisasi ya. Ada pendahuluan-pendahuluannya gitu ya. Jadi industrialisasi itu diawali dengan Renaissance gitu ya. Renaissance itu adalah abad pencerahan di sekitar tahun 1600-an, di mana Eropa bangkit dari kegelapan ya. Dari kegelapan dan kebodohan gitu ya. Setelah Eropa belajar dari Timur Tengah, kemudian mereka menerjemahkan kitab-kitab dari Timur Tengah, Cina dan lain sebagainya, dari seluruh dunia lah ya gitu ya. Kemudian mereka akhirnya tercerahkan dan kemudian melakukan industrialisasi itu. Setelah mereka pindah terjadi industrialisasi. Nah itu ya, jadi perubahan sosial di seluruh dunia terjadinya dengan sangat cepat itu ya sejak itu gitu ya. Industrialisasi kemudian mendorong terjadinya kolonialisme gitu ya, terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu ya. Kemudian negara-negara terpetakan ya, atau terpecah menjadi negara-negara berkembang, negara-negara maju gitu ya. Itu sejak terjadinya industrialisasi gitu ya. Nah, menurut Comte, suatu perubahan sosial perubahan sosial yang sangat industrialisasi kemudian diikuti modernisasi itu menghancurkan adat istiadat gitu ya. Adat istiadat yang sudah dimiliki oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala gitu ya. Meskipun perubahan sosial itu, meskipun industrialisasi itu membawa dampak positif, tetapi juga dia membawa dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Tergerusnya nilai-nilai tradisional gitu ya. Tergerusnya adat istiadat gitu ya. Ya contohnya misalnya kalau di perikanan apa? Alat tangkap ya, yang dulunya alat tangkap yang bersifat tradisional itu kan ramah lingkungan gitu ya. Jadi
ikan-ikan yang tertangkap secara selektif gitu ya, terseleksi gitu ya. Hanya ikan-ikan tertentu, jenis-jenis tertentu dan ukuran-ukuran tertentu yang bisa ditangkap oleh alat tangkap tradisional. Tetapi dengan modernisasi, apa sih alat atau penemuan yang paling menjadi tanda dari adanya industrialisasi atau modernisasi apa? Penemuan mesin uap kan? Tugasnya ya ini baru berapa slide ya, nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk perubahan sosial sendiri bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu, terkait dengan kestabilan ekonomi. Iya. Dulu yang ingin saya tanyakan terkait dengan kestabilan ini, benarkah kestabilan ekonomi Bu lebih penting daripada menjaga tradisi menurut pandangan Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, perubahan sosial memiliki dampak baik untuk menghasilkan peningkatan kestabilan ekonomi masyarakat, ya. Tetapi ternyata peningkatan ekonomi itu ada yang dikorbankan, gitu ya, yaitu nilai-nilai yang bersifat tradisional. Lalu apakah harus ada yang dikorbankan? Apakah tidak bisakah kedua hal ini berjalan beriringan gitu ya? Ekonominya stabil gitu ya, kemudian nilai-nilai tradisionalnya juga terjaga gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya? Jadi salah satu solusi dari kedua hal ini adalah dengan literasi dan kesadaran gitu ya. Literasi itu adalah kita mengetahui apa-apa yang terjadi jika kita mengadopsi suatu teknologi tertentu gitu ya. Kita mengetahui dan menyadari dampaknya gitu ya. Itu adalah salah satu caranya gitu ya. Memang teknologi itu kan dengan kita menggunakan teknologi canggih, kemungkinan untuk meningkatkan nilai tambah itu kan semakin tinggi ya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa di balik penggunaan teknologi itu ada bahayanya gitu ya. Jadi caranya adalah dengan mengukur gitu ya, mengukur batas-batas penggunaan teknologi itu. Kita menggunakan sampai sejauh mana gitu ya menggunakan teknologi itu gitu ya. Boleh saja menggunakan teknologi canggih gitu ya supaya ekonomi kita naik gitu ya. Tetapi ya harus disertai dengan kesadaran bahwa ada kalau nilai-nilai tradisional itu kan mementingkan kolektivisme ya. Orang lain nanti akan seperti apa sih kalau kita menggunakan alat ini gitu ya. Jadi tidak boleh individualis gitu ya, tidak boleh egois gitu ya. Itu salah satu caranya. Harus ingat temannya gitu ya, ingat temannya gitu. Oke? Baik, ada lagi kan? Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.